Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Fa idza wasalu fala tas'al an mablaghi ma yaqumu bihim. Fa idza wasalu mangka ing dalem nalikane tumeka sapa ibadallah ta'ala ta'ud bil fala tas'al mongko aja takon sapa sira. Fala tas'al mongko aja takon sapa sira. Fala tas'al mongko aja takon sapa sira an mablaghi ma saking nggon tumekane perkara. An mablaghi ma saking nggon tumekane perkara yakumu kang jumenengi apa ma bihim kelawan ibadallah. Min masarratin saking pira-pira kebungahan. Saking pira-pira kebungahan thumma masarratin nuli pira-pira kabungahan. Senangan. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono masarratin atau mablaghi ma yaqumu bihi min masarratin iku syai'un sewiji-wiji innama ya'lamuhu sak temene ngerti ing syai' sapa al-alimu wong kang alim al-khabiru tur kang waspada al-khabiru tur kang waspada. Waman lan utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man ibaratil usyaqi ing pira-pira ibarate wong kang padha bruntu kang padha rindu syauq orang yang merindu. Lidzalikal maqami maring mengkono derajat al-karimi kang mulya.
arafa mongko ngerti sapa man annal mu'minina ing sak temene pira-pira wong iman iku fi alamin ing dalem alam siji, satu alam. Wa haula ilmani'ina, langsung aja lah. Wa haula ilmani'ina, lan utawi sekerine pira-pira wong kang nyegah ziarah. Lan utawi sekerine mengkono-mengkono, sekerine pira-pira wong kang nyegah iku fi alamin ing dalem alam akhara kang liyane intaha an ghaithil ibad, intaha wis rampung keterangan an ghaithil ibad saking kitab ghaithil ibad bayanut tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih terangannya? Wa idza wasalu fala tas'al an mablaghi ma yaqumu bihim. Masih ada sangkutannya dengan keterangan kemarin. Itu menerangkan para muhibbin, orang-orang yang rindu kepada Nabi, rindu ingin berziarah ke makam Rasulullah sampai ada yang menginap gitu ya. Ada yang mukim di situ. Ada lagi ayyutila ajalahum, minta dipanjangkan umurnya hatta yusilu ilaihi, hingga bisa sampai bertemu ziarah di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para muhibbin, orang-orang yang cinta Rasulullah. Terus apa yang didapat ketika kita sudah sampai di makbarahnya Rasulullah, ziarah dari makamnya Rasulullah, apa sih yang didapat? Fa'idha wasalu fala tas'al an mablaghi ma yaqumu bihin min masarratin. Wa idza wasalu, ketika mereka sampai di makbarah Rasulullah, fala tas'al, janganlah kamu bertanya an mablaghi ma yaqumu min masarratin thumma masarratin. Janganlah kamu tanya an mablaghi ma, dari apa? Dari tempat mana atau dari tempat mana atau dari jalan mana dia sampai nyampe ke makbarahnya Rasulullah tuh. Kok sampai segitunya loh. Min masarratin tumma masarratin, yang mereka dapat
min masaratin, beberapa kebahagiaan, beberapa kesenangan, tuma masaratin, kemudian kebahagiaan. Fa inna dzalika syai'un innama ya'lamul alimul khabir. Sesungguhnya oleh-olehnya ziarah itu, apalagi ke ziarah Rasulullah, innama ya'lamul alim, yang bisa mengetahui hanya orang-orang alim, al-khabir, yang waspada. Orang-orang alim yang ma'rifat kepada Allah, diberikan keistimewaan, inkisyaf billah, bisa menyaksikan kehadiran walinya, bisa apalagi, bisa merasakan keberkahannya di sana. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa merasakan itu. Al-alimul khabir. Tidak semua orang bisa merasakan keberkahan ziarah itu seperti apa. Tapi semua orang pasti akan merasa ketenangan di dalam hati ketika dia berziarah kubur. Nah, ini yang diterangkan, inilah ziarah kepada Rasulullah. Orang-orang yang rindu, musyaki kepada Rasulullah sampai mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, meninggalkan keluarganya, hanya ingin berziarah ke makbarah Rasulullah. Lo kok dia omong ziarah itu sesat, marah. Siapa yang enggak rindu Rasulullah? Kita yang tidak pernah bertemu Rasulullah, kemudian merasa rindu, bagaimana pelampiasan merasa rindu ini? Bagaimana cara membuktikan kerinduanmu kepada Rasulullah? Gimana? Harusnya kata Rasulullah, tidaklah orang itu cinta kepadaku, melainkan cinta kepadaku melebihi keluarganya, istrinya, orang tuanya, hartanya, cinta kepadaku. Hanya orang haji, ziarah ke makbarah Rasulullah, itu meninggalkan keluarganya, ditinggalkan. Jangankan itu, istrinya Rasulullah ditanya nggak bisa jawab. Sayyidah Aisyah ini ditanya pada sahabat, datang kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, ini Rasulullah sudah wafat. Kenang-kenangan istimewa apa yang kau ingat, yang berkesan selama kau hidup dengan Rasulullah? Kenang-kenangan apa yang paling istimewa, berkesan ketika engkau hidup dengan Rasulullah? Sayyidah Aisyah hanya diam, kemudian meneteskan air mata. Sambil menjawab, semuanya, kata Sayyidah Aisyah, semuanya dari Rasulullah, baik dari ucapannya, dari perilakunya, dari sikapnya, dari gerak tubuhnya, dari ibadahnya, semua istimewa, semua berkesan. Tuh, keren ya. Istrinya, coba kalau istri sekarang, suaminya mati,
masih muda, gue udah ganti profil Facebooknya. Di dalam kitab Uqudul Jan itu kan diterangkan ciri-ciri perempuan solehah itu ketika ditinggal mati oleh suaminya dia tidak akan menikah lagi. Perempuan tidak akan menikah lagi. Ibumu nikah lagi, dia janda sampai mati, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi jangan suruh nikah lagi ya. Kalau ibumu izin, nah ibu boleh nikah, jangan nanti nggak soleha. Itu. Istri-istrinya Rasulullah itu sepeninggalan Rasulullah tidak ada yang menikah lagi. Tidak ada yang menikah lagi. Inilah ciri-ciri perempuan soleha. Ini baru ditinggal mati suaminya. Iddah belum selesai. Sudah tebar pesona. Sudah berani setan sama laki-laki. Gak soleha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa kelak orang-orang yang akan masuk surga pertama kali adalah orang-orang yang mati syahid. Syahid. Ketika orang-orang yang mati syahid ini hendak masuk ke surga, tiba-tiba disalib ibu-ibu, set masuk surga. Ini ibu-ibu senangnya nyalip-nyalip begitu dari. Jadi memang dari dulu ada. Gitu. Kalau kanan ngesen kiri itu ada. Sampai rumah itu loh, nggak mati sianya. Ya nanti matinya kalau mau dipakai lagi. Aneh. Para ahli surga yang mati syahid ini, ketika mau masuk surga disalib oleh ibu-ibu. Perempuan siapa ini berani nyalip? Jadi kamu jangan heran, di surga aja tuh ada, apalagi di dunia. Itu ya itu sih hanya fotokopiannya aja. Salib. Siapakah mereka? Dia adalah seorang janda-janda yang ditinggal mati suaminya, fokus mengurusi anak-anaknya. Salib. Jadi kalau kamu udah janda terus nggak apa namanya, nggak nikah lagi, kamu bisa nyalip tuh. Ya, kayak ibu-ibu sekarang senangnya kan nyalip-nyalip. Ya Bu ya? Nyalip. Belok kiri, sen kanan. Ngebut. Ya itu, ngesennya tuh kalau pas mau belok tuh yang bikin pusing tuh. Ngebut, sepian mau muter tuh. Ibu-ibu, aduh. Jangan kamu. Jadi banyak sahabat-sahabat istri-istrinya Rasulullah yang rindu dengan Rasulullah. Rindu sama Rasulullah banyak. Banyak ulama-ulama yang kerinduannya kemudian sampai dibalas oleh Allah, dipertemukan ruhnya Rasulullah di dalam mimpinya banyak. Rasulullah itu kalau muncul di dalam mimpi, kadang beliau sepuh orang tua, kadang beliau itu muda, Nabi Muhammad pas pada masa mudanya. Ada yang seperti itu. Banyak ulama-ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah seperti itu. Ya harusnya, ya adalah santri-santri sini harusnya. Daripada melek nganggur.
Baca sholawat aja yang banyak terus tidur, temuin. Tapi kembali lagi bahwa setan itu tidak akan ridho dengan manusia melakukan kebaikan. Kamu dikiran 1 jam bisa ngantuk. Tapi main HP 3 jam nggak ngantuk. Bener gak? Bener gak? Tuh, bener semua, berarti begitu semua tuh ini. Nggak ngantuk. Kamu dikiran 3 jam deh. Dari jam 12 sampai jam 3 deh. 2. Ngantuk itu. Coba kamu main HP. Dari jam 1 sampai subuh. Kuat tuh. Pas adzan tidur. Ini buktinya setan ini nggak ridho dengan perbuatan manusia menjalankan ibadah, nggak ridho. Tapi nggak usah aneh. Setan tidak akan ridho. Terus kemudian kamu nyalain setan, nggak bisa. Setan itu sudah di ACC sama Allah, goda kita itu. Setan sudah di ACC sama Allah menggoda kita sampai kiamat datang. Gak usah menyalahkan setan. Introspeksi diri saja. Perbaiki diri. Kok masih bisa kegoda oleh setan? Begitu loh. Paham? Ulama-ulama terdahulu itu melakukan ziarah. Wali Songo itu dulu kalau mau ziarah ke Mekah itu naik perahu, haji umroh naik perahu, persiapannya siap naik perahu 6 bulan nyampe sana, perahu biasa 6 bulan sampai sana. Sekarang kok sudah tambah cepat, bong paling 13 jam naik pesawat. Ya sudahlah Ustaz, saya pengen niru Wali Songo aja 6 bulan, ya nggak apa-apa. 6 bulan nyampe sana udah selesai musim haji, kosong, enak, lega kan, kamu mau muter sambil lari nggak apa-apa, kosong. Jangan aneh-aneh, kan banyak orang yang aneh-aneh, jalan kaki, ada yang naik sepeda motor dari Indonesia, aneh-aneh. Sudahlah kalau begitu, jangan memaksakan diri. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah yang sah. Kalau hajinya berangkat sendiri kan berarti nggak pakai daftar pemerintah. Iya kan? Pakai daftar. Itu namanya haji koboi kalau di sana terkenal. Si koboi itu ya nggak dapat penginapan, nggak dapat hotel, ya dia musim haji ikut haji umroh. Kemudian ya tidur seadanya. Koboi itu begitu. Dah lah. Usah aneh-aneh, ikuti pemerintah yang sah. Apalagi sampai membenci pemerintah, nggak boleh. Kita jangan ikut-ikutan, santri-santri jangan ikut-ikutan. Paham nggak? Membenci pemerintah, nggak usah ikut. Jangan pernah bermain politik di pesantren. Tidak saatnya berpolitik. Kalau nanti berpolitik nanti di rumah sana. Yang ngobrol-ngobrol partai, nggak ada. Itu bukan wilayahnya. Para ustadz, para pengajar ini jangan masukin politik ke dalam pesantren. Jangan. Akan terganggu belajarnya santri. Ini pesantren sudah zonanya zona akhirat. Politik zona dunia, jangan dimasukkan. Oke ya. Oke. Ini terlebih sekarang itu yang lagi viral itu masalah Habib
Habib ini benar atau tidak, masih keturunan Rasulullah atau tidak. Kita husnudon saja, ya kan? Kita husnudon saya, ya itu keturunannya. Nanti kalau dia bohong kan urusan dia dengan Allah. Bukan dosanya dengan kita, enggak. Husnudon saja. Orang yang baik itu orang yang selalu husnudan kepada orang lain dan husnudan kepada Allah. Suudon dengan diri sendiri. Tuh, top. Jadi suudon dengan diri sendiri. Kalau ada masalah-masalah, salahkan diri sendiri dulu. Nggak usah nyalahin orang lain dulu. Oke ya? Itu caranya orang berilmu. Itu. Mana itu? Jadi, orang-orang yang berziarah itu akan mendapatkan musarratin thumma musarratin, kebahagiaan. Fa inna dzalika, perkara seperti itu, syai'un, sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan waspada. Orang-orang yang berilmu dan waspada. Waspada, ya waspada bukan waspada maksudnya. Waspada di sini maksudnya ulama-ulama, orang-orang alim yang diberikan keistimewaan oleh Allah, hijabnya dibuka, bisa inkisyaf, billah, melihat apa ya? Melihat ahli kubur. Ada orang-orang seperti itu. Bisa melihat ahli kubur, bisa ngobrol dengan ahli kuburnya datang enggak. Wali-wali kan enggak mati. Apalagi Rasulullah. Rasulullah itu masih ada. Jadi di alam barzah itu Rasulullah itu melakukan sholat. Sama, melakukan sholat. Menjawab salam-salam kita, ada. Yang mati itu hanya jasad, ruh tidak akan pernah mati. Ruh itu bahasa Arab. Maknanya kehidupan. Ruh itu maknanya kehidupan. Ruh itu kehidupan. Masa ada kehidupan mati? Kehidupannya hidup. Ruh itu maknanya kehidupan. Nah, waman qara ibaratul usyaq, barang siapa yang mampu membaca ibrahnya orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, lidzalikal maqamil karim, terhadap derajat yang mulia, arafa annal mu'min min alamin wa huwa ilmani'in fi alamin akhir. Dia akan sadar, dia akan tahu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berada di satu alam. Orang-orang beriman itu ada dalam satu alam. Wa haula ilmani'ina fi alamin akhir. Dan mereka orang-orang yang mencegah ziarah kubur fi alamin akhir. Sebenarnya dia sudah berada di alam lain. Tidak satu alam. Ingat. Ini ziarah masih ada nggak sih? Ziarah ke sini. Jangan berhenti ziarah. Dulu Ja'far itu dinasihatin oleh Habib Zain bin Muhammad bin Yahya. Dinasihatin begini. Kang, dia bilangnya Kang sama Ustaz. Kang. Jadi Habib Zain ini putranya Ayub. Kalau di Indonesia, di Cirebon kan nggak ada Habib, adanya Ayub. Kok Ayub? Ya, Syarif. Nggak bisa ngomong Syarif, kebanyakan makan apa? Makan tempe. Syarif nggak bisa, Ayub. Di Cirebon tuh adanya Ayub.
Ya dari kata syarif itu, syarif. Beliau itu bilang begini. Dengan gagahnya. Ayub Zain ini seorang ulama yang memang agak nyentrik. Jadi kalau waktu itu ketemu dengan Ustadz, beliau pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai peci koboi. Ini ulama loh. Terus bilang begini, kalau kamu pengen hidupnya seneng, kalau kamu pengen hidupnya bahagia, kamu harus bisa pinter-pinter, bisa ngobrol sama orang mati. Nanti saya harus sakti. Harus bisa ngobrol sama orang mati. Terus bertanya Ustaz, dengan bahasa Jawa yang sopan kan. Lah, maksudnya pripun kayak? Maksudnya gimana ya? Maksudnya kamu harus seneng ziarah. Orang kalau enggak seneng ziarah, hidupnya susah, banyak masalah, pusing di rumah. Banyak masalah. Oh ya keluar. Ya gak? Keluar. Jangan diam terus ngumpul-ngumpul. Ziarah-ziarah kan ngumpul. Tujuannya sama walaupun caranya berbeda. Ziarah. Tujuannya sama walaupun doanya berbeda. Tujuannya sama walaupun suaranya tidak seirama. Kan tidak seirama orang ziarah itu. Penuh. Ya kan? Pada ikut ziarah semua kan? Kemarin rame gak di Gunung Jati? Rame. Yang di sana, pojokan di sana, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di sebelah sana, ilallah, ilallah, la ilallah, la ilallah, la. Ya. Yang sebelah situ, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya tua-tua itu. Semuanya sama. Yang diharapkannya sama. Tapi nanti dapatnya apa, berkahnya seperti apa, hasilnya akan berbeda. Perlu dibuka. Dalam sebuah kitab apa? Ada nih, syarahnya dari ini, dalil-dalilnya ada. Syarah Ahlussunnah wal Jamaah, kalangan Kiai Marzuki Mustamar, itu mengatakan begini. Setiap makam-makam wali itu dihuni oleh para malaikat yang mendata, bikin data, daftar siapa yang hadir. Dan dilaporkan oleh ahli kubur apa niat kedatangannya. Kamu turun di tempat parkiran, wali sudah tahu niatmu. Niatnya enggak benar ya enggak dikasih. Dapat pahala aja. Yang benar, yang ikhlas dikasih. Salah niat saja kamu sudah tidak dapat. Tidak dapat. Jadi wali-wali itu tahu, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum kamu di tempat parkir, baru niat di rumah mau berangkat, Rasulullah sudah tahu. Makam wali saja dijaga malaikat, apalagi makam Rasulullah. Jadi tahu, kamu datang tujuannya apa, tahu. Ada yang ikut-ikut, ada yang gak enak, sama temennya ikut. Ada, mumpung gratis, ada. Ada yang, ikut siapa tahu, nanti di sana ada tempat selfie bagus. Ada, ya buktinya mau ziarah kok sampai kayak mau konser organ.
Ada yang pengen beli oleh-oleh apa ya di sana. Belanja, niatnya belanja. Ini pariwisata, bukan ziarah. Ya di sana ya nggak tersentuh, nggak apa, nggak niat ziarah. Nggak tersentuh, ada yang tersentuh kan karena niatnya ziarah. Amin ya Allah. Ada ya Allah. Ada ya. Amin ya Allah. Ya Allah. Ada yang memang nggak niat, dia ziarah cuma ngikut-ngikut. Amin. 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 Nggak niat. Ada yang cuma di pangku gitu. Amin. 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 Lama. Syariatnya membaca amin ketika berjamaah itu harus bareng-bareng, bukan cepet-cepetan. Oke? Jadi kalau amin mau sholat, mau ziarah, apapun doanya kalau sedang berjamaah, syariatnya caranya aminnya bareng-bareng. Amin. 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 Ustadz nyampe gerbang kayak suara katak gitu. Bareng. Seperti aminnya yang di dalam sholat tuh loh. Bareng harusnya. Termasuk imam dan makmum harus bareng. Gitu. Ketika di dalam sholat imam dan makmum membaca amin bebarengan, maka malaikat-malaikat yang ada di langit ikut mengaminkan. Sholatnya diterima oleh Allah. Oke. Yang tahu bahwa orang-orang yang bisa membaca ibrah, ya tadi orang yang alimul khabir itu loh. Di dalikal maqamil karim. Orang-orang yang punya derajat yang mulia di hadapan Allah. Derajatnya mulia. Orang-orang mulia ini biasanya apa ya? Orang-orang yang ya sekelas wali-wali begitulah. Penampilannya biasa saja. Penampilannya biasa saja. Bicaranya biasa saja. Luwes. Adil. Berilmu. Mereka beliau-beliau ini. Ada. Setiap zaman ada. Al-Imam Syafi'i itu juga cintanya kepada dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad luar biasa. Jadi ketika Imam Syafi'i membaca hadis lau saraqa Fatimah, kata Rasulullah bilang hadisnya. Rasulullah bersabda, seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku yang memotongnya. Yang membaca Imam Syafi'i enggak diucapin kata Fatimah. Lau syaraqa fulanah bin fulan. Aslinya kan Fatimah binti Muhammad. Ini hadis menerangkan pencurian. Seandainya Imam Syafi'i diprotes. Syafi'i, nanti jangan ngerubah-ngerubah hadis. Bukan hadis. Saya nggak berani dan nggak mungkin Siti Fatimah ngelakuin. Itu kan hanya andai. Disamarkan kata-kata Fatimah yang ada di dalam hadisnya itu fulanah bin fulan. Imam Syafi'i. Hebat. Imam Syafi'i itu saking senengnya dengan dzurriyyah keturunan Rasulullah, setiap apapun isyaratnya, ada yang penting, hal-hal yang penting menurut beliau akan didatengin Rasulullah SAW. Mimpi. Jadi kalau tegur mimpi. Nih. Ketika Imam Syafi'i
Ini rahasia kenapa sih Imam Syafi'i ini cerdas banget, hafalannya kuat, lisannya. Ulama berkata, sebelum balik, ada ulama yang mengatakan umur 7 tahun. Jadi Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah dimimpiin Rasulullah. Sudah dimimpiin Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, siapa kamu? Kamu tahu nggak aku? Kata Imam Syafi'i kecil, tahu. Aku adalah dari kamu dan kamu adalah dari aku, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti nasabnya, keturunannya sampai ke Abdul Muttalib, Abdul Manaf. Tapi bukan Habib. Kemudian, ta'alli. Mendekatlah kau, ya ayuhas sobi. Hai anak kecil dingin. Sini. Kemudian Rasulullah mengambil ludahnya dari bibirnya. Kemudian diusapkan ke bibirnya Imam Syafi'i. Sudah, pergilah. Barakallahu lak. Kamu dapat berkah insyaallah. Kasih ludahnya Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i ini tertulis dalam manaqibnya Imam Syafi'i, dan yang cerita begini Imam Syafi'inya sendiri. Semenjak itulah aku tidak pernah kesulitan dalam menghafal. Aku tidak pernah kesulitan dalam melafalkan apapun. Karena diludahin Rasul. Mau nggak diludahin? Ada gurumu nih, kamu minta doa sama kiai, kemudian ya sudah, sakti nih, kamu diludahin nggak sama kiainya itu. Kiainya lagi pilek. Serot lagi. Wah. Mau nggak? Iya. Ustaz pernah itu. Begitu tuh. Kebetulan kiai yang mendoakan gue lagi nggak pilek. Jadi cerdas. Didoain, diludahin. Ada seorang kiai namanya Syekh Muhyiddin, Kiai Muhyiddin. Ini termasuk gurunya Ustaz ya. Syekh Muhyiddin ini seorang kiai yang tawadu. Datang sowan kepada seorang wali, Habib Umar. Namanya Habib Umar. Kemudian minta doa, dimarahin. Kemudian, kamu mangap. Itu beserta santri-santrinya diludahin. Santri-santrinya mau marah. Ya, katanya wali, tapi doain kiai saya diludahin. Ketika santri-santrinya mau marah, stop. Jangan marah. Kamu tidak tahu niat. Syekh Muhyiddin berkata, Syekh Habib itu, si wali itu memasukkan ilmu hikmah kepadaku. Kalian tidak akan tahu. Nah ini ya contohnya orang-orang yang alimul khabir. Kamu tidak akan tahu. Yang tahu ya hanya orang-orang yang alim. La ya'riful wali ilal wali. Wa la ya'riful alim ilal alim. Tidak bisa diketahui. Wali yang mengetahui adalah wali lagi. Orang alim yang tahu alim lagi. Makanya kalau belum alim, jangan pernah sekali-kali memprotes orang-orang yang alim gitu. Pernah. Nah, barokahnya diludahin oleh seorang wali itu, Syekh Muhyiddin itu punya karomah. Dia bisa berjalan di atas air. Keren kan? Kalau banjir jalan itu ya. Karena kebiasaan beliau itu ke sawah. Pas ke sawah banjir, banyak warga yang melihat beliau itu jalan di atas air. Ada nggak yang mau takludain? Nanti bisa terbang. Ada. Beneran. Kita punya doa terbang. Sekalipun belum punya doa turunnya sih. Doa turunnya belum punya, doa terbangnya udah punya. Siapa yang takludain sekarang?
Hebatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu betul. Cintanya sama Nabi dengan keluarga-keluarganya sampai halaqah batiniyah. Hubungan batinnya Imam Syafi'i itu erat dengan Rasulullah. Sampai ketika ada masalah apapun, Rasulullah pasti menemui Imam Syafi'i di dalam mimpi. Begitupun ketika terjadi kepada muridnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Hambal, Ahmad bin Hambal, Abi Abdullah Muhammad bin Hambal, Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Hambali. Ini muridnya Imam Syafi'i. Pernah belajar ke Imam Syafi'i. Tiba-tiba Rasulullah datang ke mimpinya Imam Syafi'i, kemudian, "Wahai Syafi'i, cepat kirimkan surat untuk Ahmad bin Hambal." Rasulullah, Imam Syafi'i langsung membuat surat. Jadi suruh buat surat saja, itu dimimpin Rasulullah dulu. Bikin surat, kemudian memanggil muridnya, Rabi', kasihkan surat ini kepada saudaraku. Bahasanya begitu, pada saudaraku. Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Dia Hambali. Kasihkan ke sana. Kasihkan. Sampai di situ terus jalan. Dari Mesir, dari Mesir ke Irak. Imam Syafi'i mukimnya di Mesir. Walaupun beliau itu kelahiran Mekah. Ahmad bin Hambal di Baghdad. Dikirim kata. Sampai ke rumahnya diketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidur ya. Waalaikumsalam. Robe, alhamdulillah. Masuk. Ayo minum. Oh, enggak ada ya, enggak apa-apa. Saya minum. Ada apa? Saya diperintahkan oleh Imam Syafi'i untuk memberikan surat ini. Ketika dibuka suratnya oleh Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal menangis. Meneteskan air mata. Yang ngirim surat Robi kan bingung. Ya orang surat apa sih sampai nangis-nangis begitu? Kasih surat nangis. Apa sih gimana? Sampai terisak-isak nangis. Kenapa? Ya Abi Abdullah. Kok baca suratnya Imam Syafi'i sampai nangis? Imam Ahmad bin Hanbal. Aku mendapatkan karunia yang sangat besar. Ceritanya gimana? Gurumu Imam Syafi'i menceritakan kepadaku bahwa semalam dia bermimpi dengan Rasulullah dan memberikan surat ini kepadaku yang isinya adalah jeng. Iya kan? Bahwa kelak kamu akan mendapatkan fitnah. Kamu akan mendapatkan fitnah, kamu akan dipaksa untuk mengaku bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dan kamu akan disiksa oleh mereka. Dikasih tahu mau bahaya. Tadi sampai murid-muridnya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan Imam Syafi'i, ada bahaya, dikasih tahu sama Rasulullah. Yang sabar. Akhirnya si Imam Ahmad bin Hambal ini saking senangnya begitu. Kemudian dapat salam lagi. Salam. Siapa yang enggak senang? Dapat salam dari Nabi Muhammad. Imam Syafi'i suruh menyampaikan salam, kemudian diwasiatkan hati-hati, bentar lagi mau ada fitnah loh. Senang. Membuka jubahnya, hanya pakai kaos dalam aja. Buka saja. Dibuka, kemudian memeluk Robi. Saking senangnya, ya Robi, dipeluk. Ini jubah aku berikan padamu.
diberikan kepadanya. Sampai nanti pulang ke rumah, Imam Syafi'i juga sudah tahu. Robek, dapat apa kamu dari Ahmad bin Hanbal? Dapat jubah. Saya minta keberkahannya. Jadi seorang guru masih meminta keberkahan. Sini, aku minta berkahnya. Ini orang yang mulia ini. Rasulullah jangan nitip salam. Ini jubahnya. Jubahnya sini. Kamu cuci jubah itu, masukkan airnya ke dalam botol dan airnya untuk saya, aku minum. Ini persis dengan ceritanya dia sendiri, Imam Syafi'i sendiri yang ketika dimimpin oleh Imam Malik. Ya. Imam Malik pernah bermimpi Rasulullah ngirim salam pada Imam Syafi'i. Akhirnya turun-menurun. Imam Syafi'i ditemuin Rasulullah, menyampaikan salam kepada Ahmad bin Hanbal. Kamu cuci pakaiannya, masukkan air cuciannya ke dalam botol, aku minum. Ini bukan orang sembarangan. Rasulullah aja ngirim salam. Luar biasa. Berkah. Mau ngomong musyrik. Ini kalau zaman sekarang paling udah diomongin musyrik itu. Baju kok cuciannya diminum, jorok. Jangankan Imam Syafi'i, para wali-wali songo itu ketika kalau sekarang masih hidup mungkin beliau-beliau sudah dibully. Andainya Sunan Kalijogo masih hidup, katanya wali kok main wayang. Katanya wali kok jadi dalang. Mungkin sudah dibully toh? Orang Indonesia sekarang kan begitu gampang ribut. Orang Indonesia itu apalagi menjelang pemilu bentar lagi tuh. Seperti daun kering. Ngerti daun kering? Dikumpulin berisik. Kalau dikumpulin berisik, dinyalain api cepat. Langsung kebakar. Orang Indonesia itu begitu. Nggak usah ikut-ikut politik-politik. Ingat ya. Jangan. Itulah salah satu hebatnya, rahmahnya Imam Syafi'i. Semoga nanti kita semua ini mendapat keberkahannya. Keberkahan dari Imam Syafi'i. Ya kan madhabnya Syafi'i kan? Kamu madhabnya apa sih? Pakai kunut nggak sholatnya? Oh pakai, berarti Syafi'i. Syafi'i dulu. Tapi sekarang mah ya, sholat. Dolim. Namanya bagus tapi nggak sholat. Wat usy' fi ghairi mahalli fahuwa dulmun. Menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Dolim. Namanya baik tapi nggak baik orangnya. Namanya bagus, Nawawi. Namanya siapa? Ropi'i. Kencingnya berdiri nggak cebok. Ya. Jangan nama bagus. Kalau orangnya nggak bagus, dolim itu. Namanya bagus tapi perilakunya nggak bagus, dolim. Namanya pakai Nawawi. Kencingnya nggak cebok. Disendul aja kencingnya. Aduh. Iya pakai obat. Obat abit. Ya, wat usya fi ghairi mahalli fawatul. Itu saja. Di pertemuan yang akan datang sudah ganti fasal babut tawasul, bertawasul. Tawasulan. Satu fasal selesai ini. Nyembelih sapi ya? Alas wallahu a'lamu bissawab. Bismillah.
salah keras loh, bareng-bareng. Kalau nggak bisa mangap-mangap aja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bukan. Masak.